Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rikmayanti dari SMA Negeri 1 Cisaat, Kabupaten Sukabumi, mengajar mata pelajaran sejarah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai materi Renaisan. Apa itu Renaisan? Renaisan adalah gerakan perubahan besar di Eropa yang terjadi setelah abad pertengahan. Renaisan berasal dari bahasa Latin yaitu renaita, yang berarti lahir kembali. Renaisan menyangkut kelahiran atau hidupnya kembali kebudayaan klasik Yunani dan Romawi dalam kehidupan masyarakat. Julius Michelet, seorang sejarawan yang pertama kali mendefinisikan dan memperkenalkan istilah Renaisan dalam karyanya yang berjudul History of France, yang digunakan untuk menyebutkan zaman setelah abad pertengahan yang ditandai dengan faktor dogmatis, sedangkan manusia Renaisan ditandai oleh faktor humanis. Latar belakang adanya Renaisan yaitu pada abad ke-14-17, benua Eropa mengalami Middle Age atau Dark Age atau zaman kegelapan, yang merupakan sebuah zaman di mana terdapat dominasi yang sangat kuat oleh gereja. Tujuan hidup manusia dikaitkan dengan tujuan akhir, yaitu kehidupan yang sudah ditentukan oleh Tuhan, sehingga tujuan hidup manusia adalah mencari keselamatan. Gereja juga bahkan mempengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga raja tidak mempunyai kekuasaan apa-apa dalam pemerintahan. Artinya semua kekuasaan berada di tangan gereja. Salah satu contoh dominasi gereja pada abad pertengahan adalah pemberian hukuman kepada Nikolaus Kopernikus yang menyebut matahari sebagai pusat tata surya. Ini bertolak belakang dengan ajaran gereja, sehingga Kopernikus dijatuhi hukuman mati. Akibat doktrin dan dominasi gereja merugikan masyarakat, akhirnya muncullah gerakan yang mempelajari ilmu pengetahuan agar terbebas dari kekuasaan gereja. Dampak adanya Renaisan: 1. Runtuhnya dominasi gereja. 2. Perubahan di bidang sumber daya manusia. 3. Mendorong pencarian terbentuknya penjelajahan samudra. 4. Perubahan kebudayaan dan iptek. Jadi di sini adalah adanya kemajuan dalam bidang kebudayaan dan iptek. Zaman Renaisan disebut juga zaman humanis. Ciri utamanya yaitu adalah sikap hidup yang demokrasi dan etis. Empiris, yaitu zaman kebiasaan yang isinya tentang kebebasan dan perkembangan ilmu pengetahuan, dan rasionalisme atau kebebasan yang mengembangkan daya pikir. Tokoh-tokoh Renaisan di bidang seni dan budaya, yaitu adanya Leonardo da Vinci. 2. Yaitu Albert Durer, yaitu seorang tokoh pelukis dan pengukir yang sangat setia kawan. Selanjutnya Desiderius Erasmus, yaitu seorang pengajar yang bergerak dalam bidang sosial, yaitu berupa kritikus sosial, imam Katolik dan humanis. Selanjutnya Donatello, seorang seniman dan pematung Italia. Selanjutnya Ghirlandaio, seorang pelukis. Selanjutnya Hans Holbein, seorang pelukis Jerman. Selanjutnya Hans Memling, seorang pelukis dari Flanders. Selanjutnya Hieronymus Bosch, seorang pelukis Belanda. Selanjutnya Christopher Columbus sebagai penjelajah samudra. Ferdinand Magellan
Nicolaus Copernicus, seorang ahli matematika. Andreas Vesalius, seorang ahli astronomi. Johannes Kepler, seorang astronomi asal Jerman. Galileo Galilei sebagai seorang ilmuwan Italia. Pengaruh Renaissance bagi Indonesia yaitu munculnya pembaharuan dan penemuan baru yang terkenal sampai sekarang di penjuru dunia. Salah satu dampak besar tersebut adalah adanya invasi yang dipengaruhi oleh beberapa hasil penemuan masa Renaissance. Salah satunya yaitu mesin cetak, senjata api, dan kompas. Dampak positif dari Renaissance yaitu adanya kebebasan berpikir, kesenian berkembang secara luas, membentuk masyarakat, perdagangan yang berdaya maju, tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan dan kemandirian individu, melahirkan tokoh-tokoh perubahan di Eropa, mendorong pencarian daerah baru atau disebut dengan penjelajahan samudra. Adanya reformasi gereja. Dampak negatifnya yaitu berkembangnya paham yang mengabaikan rasa malu. Munculnya suatu isu yang disebut dengan kontroversi ikonoklasik, yaitu terjadinya kebobrokan moral atau permasalahan moral. Demikianlah materi mengenai Renaissance yang sangat berpengaruh bagi dunia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.